Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dian Widiantari di YouTube channel. Kali ini saya akan mencoba berbagi tentang masalah penelitian. Ini biasanya dialami oleh para mahasiswa yang akan menulis skripsi atau bahkan juga tesis. Kalau dalam hidup masalah ini kita hindari ya, bahkan kita minimalisir. Tapi ketika kita akan melakukan sebuah rancangan penelitian, maka masalah ini harus kita munculkan. Oke, teman-teman semuanya, apa yang bisa dibagi untuk di kali ini tentang masalah penelitian ya. Kita akan awali dulu dari masalah penelitian itu apa sih gitu. Ketika ada ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, ini merupakan sebuah indikator adanya sebuah permasalahan. Nah, bagaimana dengan masalah penelitian? Nah, masalah penelitian ini merupakan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang ingin ditemukan jawabannya melalui penelitian. Nah, teman-teman semuanya, ketika akan melakukan penelitian, apalagi penelitian kuantitatif, maka harus ditemukan dulu permasalahannya. Kita akan mencoba bagaimana mencari permasalahan dalam penelitian. Pertama, ini ada sumber masalah. Sumber masalah yang pertama, ini indikatornya adalah adanya penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Sebagai contohnya, biasanya kalian mengumpulkan tugas atau anak-anak S1 mengumpulkan tugas pelajaran cukup dengan hard copy atau fotokopian atau bahkan tulis tangan, kemudian diberikan kepada guru dalam bentuk hard copy. Tapi setelah menjadi mahasiswa ternyata harus diganti dengan mengupload tugas di aplikasi e-kampus. Nah, ini adanya penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan harus kita temukan terlebih dahulu. Kemudian sumber masalah yang kedua ini bisa diperoleh dari adanya penyimpangan apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Misalnya kalian rencananya selesai studi itu untuk S1 4 tahun maksimal ya, untuk S2 2 tahun. Ternyata pada kenyataannya masa studi kalian tuh melebihi 2 tahun untuk S2 dan 4 tahun untuk S1. Nah, itu pasti ada masalah ya. Nah, kita lihat contohnya seperti apa. Terdapat program praktikum, misalnya ini untuk program studi bimbingan konseling ya. Terdapat program praktikum untuk mata kuliah bimbingan konseling pada semester 5. Ternyata setelah semester 5 hanya ada teori bimbingan konseling yang disampaikan oleh dosen. Nah, ini merupakan sebuah permasalahan ya, antara apa yang direncanakan oleh kampus dengan kenyataan ternyata tidak relevan. Oke, berikutnya adanya pengaduan. Nah, pengaduan ini pengaduan atas kualitas atau suatu produk, bisa juga merupakan layanan suatu lembaga. Nah, pengaduan ini dilakukan melalui media massa yang pada akhirnya orang tahu akan kualitas produk dan layanannya. Misalnya ada sebuah lembaga pendidikan yang sebagai pengguna lulusan, ditemukan bahwa lulusan program pendidikan ini tidak mampu membuat rencana pembelajaran. Kemudian ini diadukan melalui media massa yang akhirnya orang banyak tahu bahwa kualitas lulusan dari program studi tersebut kurang memenuhi. Kemudian yang keempat, adanya kompetisi, yaitu adanya saingan yang dapat menimbulkan masalah jika tidak dimanfaatkan untuk kerjasama. Sebagai mana contohnya saya tuliskan di sini, keberadaan SMK hari ini akan menjadi saingan karena adanya kebijakan Kementerian Agama tentang MA plus keterampilan. Nah, ini merupakan beberapa sumber permasalahan yang ada dalam penelitian. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan coba beri contoh judul berdasarkan sumber masalah. Di sini ada sebuah kolom, ada sebuah matrik yang bisa kita pelajari bersama. Di kolom yang pertama ada sumber masalah, di kolom kedua ada contoh masalah, dan di kolom ketiga ada judul. Yang pertama, sumber masalahnya adalah adanya penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Contoh masalahnya, pembiasaan tugas dengan hard copy beralih ke e-kampus. Ini sesuai dengan contoh yang di awal.
Maka dari contoh masalah tersebut kita bisa mencoba untuk mengungkap sebuah penelitian tentang tingkat kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran online melalui aplikasi e-kampus mata pelajaran pengantar studi Islam semester 1 di IAI Bunga Bangsa Cirebon. Nah, ini bisa penelitiannya dalam bentuk metode survei. Sebenarnya ini juga bisa dikembangkan ya melalui metode penelitian ex post facto. Tentunya nanti kita perluas masalah penelitiannya dan juga variabel penelitiannya harus kita tentukan terlebih dahulu. Oke, kemudian yang kedua, ada penyimpangan antara harapan dan kenyataan. Contoh di atas tadi, terdapat kegiatan praktikum BK di semester 5 namun belum terlaksana di perguruan tinggi X gitu ya. Berarti ini bukan di IAI Bunga Bangsa Cirebon, tapi di perguruan tinggi X. Kita mendapatkan informasi demikian. Nah, kemudian kita bisa mencoba untuk meneliti mata pelajaran yang berkaitan dengan bimbingan konseling di sebuah perguruan tinggi yang ternyata di sana sudah melaksanakan sesuai dengan kebijakan dari fakultas bahwa mata pelajaran bimbingan konseling tersebut ada teori 60% dan praktikumnya sebesar 40%. Dan itu kita temukan di IAI Bunga Bangsa Cirebon. Maka kita akan mencoba melakukan analisis model pembelajaran dosen pada mata kuliah bimbingan konseling remaja di Prodi BKPI IAI Bunga Bangsa Cirebon. Ini bisa dilakukan dengan studi kasus karena di Prodi BKPI IAI Bunga Bangsa Cirebon ini telah melaksanakan kegiatan praktikum sebesar 40% dan teorinya hanya 60%. Oke. Kemudian yang kedua ini saya coba tambahkan, barangkali para mahasiswa masih ada yang memiliki keterbatasan, kok harus studi kasus saja gitu. Nah, di sini sumber masalahnya masih tetap adanya penyimpangan antara harapan dan kenyataan. Contoh masalahnya tentang rendahnya produktivitas kerja guru. Hanya kalau tentang rendahnya produktivitas kerja guru ini, memang kita harus mendapatkan data awal terlebih dahulu, jangan sampai terjadi fitnah akademik gitu ya. Jadi kita harus melakukan penelusuran, ada tidak misalnya para pengawas yang sudah melakukan penelitian tentang produktivitas kerja guru tersebut, kemudian kita mencoba untuk membuktikan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh mereka, maka kita pilih metode yang relevan yaitu metode ex post facto. Misalnya permasalahannya di sini di variabel Y, di variabel dependent ada produktivitas kerja guru. Kemudian produktivitas kerja guru tersebut dipengaruhi oleh kepuasan kerja dan juga motivasi kerja. Maka kita punya judul motivasi dan kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja guru PAI di kabupaten mana, misalnya di Kabupaten Cirebon atau kabupaten mana, sesuai dengan kejadian tersebut memang real adanya di mana. Oke, kemudian yang ketiga adanya pengaduan. Contoh di atas menyebutkan bahwa lulusan program studi pendidikan tidak mampu membuat RPP. Nah, ini kita temukan berita perguruan tinggi lain berdasarkan keluhan dari stakeholder atau pengguna lulusan yang ada di media massa. Kemudian kita mencoba berdasarkan fenomena tersebut melakukan penelitian di IAI Bunga Bangsa, karena IAI Bunga Bangsa ini telah memiliki standar minimal untuk mutu lulusan. Oke, nah sehingga kita memperoleh judul Strategi Peningkatan Mutu Lulusan melalui program PPL. PPL itu Praktek Profesi Lapangan di Prodi PAI IAI Bunga Bangsa Cirebon. Ini juga dilakukan studi kasus karena di IAI Bunga Bangsa Cirebon telah memiliki standar khusus mutu lulusan dalam program PPL. Oke, berikutnya yang keempat, adanya kompetisi sumber masalahnya. Contoh masalah di atas ini mengenai keberadaan SMK dengan kebijakan Kementerian Agama tentang MA Plus keterampilan yang baru-baru ini keluar. Nah, kemudian kita akan mencoba melakukan penelitian ini manajemen program
keterampilan, wah ini saya yang terhalang ini ya, manajemen program keterampilan robotik di Madrasah Aliyah Darul Ulum PUI Majalengka. Nah, ini kenapa di Madrasah Aliyah Darul Ulum Majalengka? Karena Madrasah Aliyah Darul Ulum Majalengka ini menjadi salah satu madrasah aliyah terpilih oleh Kementerian Agama dalam penyelenggaraan program keterampilan. Di sana diselenggarakan program keterampilan robotik. Oke teman-teman semuanya, demikian yang dapat saya bagi untuk kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih untuk semuanya. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum.